laporan keuangan perusahaan jasa. Jika dilihat dari bidang usaha yang digeluti dan produk yang dihasilkan, secara umum perusahaan dibedakan menjadi 3. Yang pertama, perusahaan jasa. Perusahaan yang produknya adalah sesuatu yang bersifat non-fisik. Contohnya mencakup perusahaan transportasi, biro wisata, bioskop, konsultan, kantor akuntan, dan sebagainya. Dan yang kedua, ada perusahaan dagang. Perusahaan yang membeli barang dari perusahaan lain dan menjualnya kepada pihak yang membutuhkan atau konsumen, ini adalah perusahaan dagang. Sebagai contohnya, pasar swalayan, Hero, Indomaret, Robinson, dan lain-lain, distributor elektronik, dan sebagainya. Yang ketiga, ada perusahaan manufaktur. Perusahaan yang membeli bahan baku, mengelolanya hingga menjadi produk jadi yang siap pakai disebut perusahaan manufaktur. Sebagai contoh, produsen mie instan mengelola tepung terigu hingga menjadi mie instan yang siap dikonsumsi. Produsen pakaian mengelola kain menjadi kemeja. Produsen mabel mengelola kayu menjadi berbagai peralatan mabel. Baiklah, sekarang kita masuk ke lingkungan perusahaan dan kegunaan informasi keuangan. Yang pertama adalah calon investor. Calon investor menggunakan informasi akuntansi perusahaan untuk mengetahui penggunaan dana yang akan digunakan oleh perusahaan. Dengan informasi tersebut, investor akan mengetahui kondisi perusahaan di masa depan akan seperti apa. Lalu pemerintah memantau akuntansi seperti pendapatan penjualan laba bersih untuk setiap skala bisnis. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut sudah mematuhi peraturan karyawan, konsumen, dan juga keselamatannya. Lalu kreditor memerlukan informasi akuntansi perusahaan untuk mampu memberikan kredit atau pinjaman dan menilai kelayakan serta menganalisa posisi keuangan perusahaan. Lalu ada supplier. Supplier memerlukan keberhasilan perusahaan dalam menjual produknya dari informasi keuangan perusahaan. Dengan adanya data tersebut, nantinya pihak pemasok akan merasa lebih aman saat memasok bahan mentahnya kepada suatu perusahaan. Serikat pekerja juga memerlukan informasi keuangan untuk tetap mengawasi kebijakan perusahaan terkait dengan kesejahteraan karyawan. Sekarang kita masuk ke akun laporan posisi keuangan. Akun laporan posisi keuangan atau neraca disebut juga akun real. Akun real ini adalah akun yang pada akhir periode akan dilaporkan di dalam neraca. Yang termasuk dalam akun neraca ini adalah akun-akun aset, akun-akun kewajiban, dan akun ekuitas. Akun laba rugi disebut juga akun nominal. Akun ini adalah akun yang pada akhir periode akan dilaporkan dalam laporan laba rugi. Akun-akun ini meliputi akun pendapatan dan akun-akun beban. Baik, yang selanjutnya adalah jurnal umum. Jurnal umum sendiri merupakan jurnal standar yang berbentuk secara umum. Jurnal ini sering juga disebut sebagai jurnal memorial. Umumnya buku jurnal atau buku harian menggunakan bentuk jurnal umum 2 kolom. Pembukuan jurnal khusus biasanya dibuat bagi pebisnis yang memiliki perusahaan yang sudah memiliki banyak transaksi. Sebagai contoh dapat dilihat dari tabel tersebut.